Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Saya usahakan untuk bisa menjelaskan. Ini areanya dapur sebetulnya. Areanya area dapur. Jadi kalau kita lihat judulnya angka 2024-2026. Mau kemana sih gitu kan? Tapi kalau kita lihat juga ada beberapa nanti grafik-grafik yang lebih di arah belakang. Tapi saya akan pelan-pelan untuk coba menjelaskan sedikit mau ke arah mana. Judulnya adalah transformasi Smile. Dari pendekatan aplikasi ke pendekatan platform. Mulai pagi tadi kita sudah mendengarkan paparan Smile 1.0, Smile 2.0, yaitu imunisasi dan COVID. Lalu barusan juga setelah makan siang ada Smile 3.0, di mana Smile akan juga dibutuhkan untuk pencatatan logistik dan distribusi untuk kita kenal nama Smile malaria. Ada nanti juga untuk logistik HIV dan TB. Ada juga rabies. Nah, kalau dari sisi dapur kita mungkin saya sedikit menganalogikan gitu ya. Itu adalah menu-menu yang nanti itu akan memiliki area dapur sendiri. Jadi pingin program atau menu ini A, ada dapur sendiri untuk katakanlah koki membuatnya dengan resep dia sendiri. Lalu ada juga menu B dengan koki dan dapur sendiri dan C dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi satu tidak efektif, bahkan mungkin tidak efisien. Dan itu kita lihat kalau dari sisi pembangunan aplikasi itu sama. Jadi di bagian di bawah ini kita lihat kalau pendekatannya aplikasi, kita aplikasi dibangun itu pasti akan ibu melihat ada interface sendiri. Halaman loginnya apa? Login username saya apa? Lalu di dalamnya itu nanti ada laporan-laporan apa? Ada aplikasi kedua, kita anggap sebagai satu program yang kedua. Hal yang sama secara pendekatan untuk sistem aplikasi. Begitu juga katakanlah yang aplikasi ketiga. Nah, ini akan menjadi satu terfragmentasi. Dan juga dari sisi pengguna, kita paling sering gitu, password saya untuk aplikasi ini apa ya? Login saya ini apa ya? Saya kalau mau cari laporan ini ada di mana ya? Itu adalah pendekatan aplikasi. Nah, kita dari Smile dengan Kemenkes tentunya akan menuju transformasi kita ke arah platform. Nah, dengan platform ini kalau kita bayangkan atau gambarkan tadi yang analogi saya sebagai dapur, pada saat di depan masuk dalam satu restoran kita sudah punya menu dan kita sudah tahu menu itu resepnya apa, di belakang ada dapur besar, di mana dalam dapur besar itu tadi sudah memiliki katakanlah satu rak material, apakah bawang putih, bawang merah, daging dan seterusnya, ya kan? Sehingga menjadi satu yang bisa dibagi bersama. Dengan dapur tadi yang terdiri dari infrastruktur, ada kuali, ada wajan dan seterusnya, itu menjadi infrastruktur bersama. Sehingga si chef tadi akan tahu membuat apa. Nah, itu kalau kita lakukan kembali ke sini. Selama pendekatan dalam satu pembuatan dengan pendekatan platform, di mana nanti kita akan lihat ini adalah pembangun dari mulai bagian bawah sampai nanti ke bagian atas, program A, program B, program C. Tadi kita di sini ada misalkan Smile logistik malaria, Smile logistik rabies, Smile logistik katakanlah untuk HIV dan seterusnya. Sehingga pun di bagian atas akan menjadi satu interface yang satu, antar muka bagi pengguna yang satu. Nah, ini kalau saya analogikan tadi sebagai dapur. Tapi kalau istilah dalam pendekatan teknologi informasi, karena kita lihat, kita pun juga melihat di tahun 2024 hingga tahun 2026, Smile akan juga melihat perkembangan teknologi informasi saat ini, yaitu ke arah platform. Platform itu sebagai gambaran yang gampang adalah Microsoft. Bapak Ibu punya Microsoft di laptop masing-masing, Bapak Ibu login sekali di Microsoft, lalu Bapak Ibu bisa buka
PowerPoint kah, Doc kah, Excel kah, dan seterusnya. Atau yang paling dekat lagi, bentuk suatu platform di sisi kita atau di lebih dekat kita, misalkan Gojek. Gojek di awal sekali kita ingat dibangun hanya untuk mengantarkan orang. Tapi dia sudah siap sebagai satu platform. Tapi begitu ada kebutuhan untuk mengantarkan makanan ditambah namanya GoFood. Untuk kesehatan ditambahkan GoClean, GoHealth, dan seterusnya. Begitupun halnya nanti di sisi platform yang akan menjadi transformasi dari Smile. Jadi kalau kita coba tadi kembali lagi, ini yang dekat dengan kita, secara aplikasi pemakaian pengguna yang depan dengan aplikasi akan terpulau-pulau, potensi duplikasi akan cukup besar, login, dan hari ini pun kita banyak mendengar istilah integrasi, dan itu memang arahnya menjadi suatu konsekuensi dengan biaya. Namun kalau kita coba mengarah nanti ke sisi platform, tadi pun menjawab dari teman-teman DTI Bu Boni, bahwa satu sehat itu harus satu platform. Nanti ada satu sistem logistik yang berupa platform. Nah ini Smile juga akan sama konsepnya dengan DTO tadi, secara sistem logistik berupa platform, di mana di dalamnya nanti akan ada satu blok-blok pembangun yang dapat digunakan kembali. Itu ingat tadi pagi Bu Vidya dalam presentasinya, ngebayangnya gampang, main Lego. Oke, hari ini punya materi dalam anak-anak kita beli satu box Lego, kuning, merah, dan seterusnya. Pagi ini kita suruh bikin mobil X. Dia pakai, dia lempar. Besok dia pakai bikin pesawat, itu juga. Jadi ada apa? Ada resource dalam satu box tadi, kita ibaratkan tadi kalau saya dapur ataupun infrastruktur dan seterusnya, itu untuk yang imajinasi anak kita, dia mau bikin apa? Apa yang dia lihatkan? Mobil, pesawat itu adalah interface dia. Dia lihat di kita kan lebih terbiasa kan aplikasi lah, login dulu, atau install Play Store. Ini yang menjadi tujuan yang ada di platform. Nah, ini anggap aja satu kerangka kerja. Mau kemana si platform itu dibangun. Saya coba terangkan mulai dari bagian bawah. Logistik atau Smile dikenal dengan sebagai supply chain management, core. Jadi fungsi tadi ada, logistik saya melihat stok, ada penerimaan, ada itu supply chain. Di mana fitur-fitur menu-menu seperti yang Ibu atau Bapak sekalian sudah dapati. Lalu di bagian terakhir kanan, yang sesinya Pak Sugih tadi itu, bisa ngelihat laporan pengguna, bisa ada grafik. Itulah yang ingin kita lihat, apa sih setelah data transaksi tadi yang di supply chain management, sehingga menjadi satu bentuk pelaporan. Nah, di bagian tengah ada istilahnya layanan yang tadi, yang sebagai pembangun atau Lego tadi, ya kan, untuk dibikin sebagai suatu share service. Contoh, Malaria tadi ngomong, kalau ini bisa dikasih lihat ada SMS, bagus dong. Oh dari rabies kalau nanti lewat WhatsApp, ada notifikasi, bagus dong. Kita akan pakai share service yang sama untuk rabies kah, untuk malaria kah, atau untuk imunisasi kah. Ini kita ambil contoh sebagai core share service. Nah di tengah-tengahnya ini ada bagian sebagai custom, mungkin yang lebih spesifik. Tadi malaria ada hal yang khusus, misalkan, prosesnya seperti ini, dan seterusnya. Sehingga di bagian atas kita bisa sebutkan dalam satu program apa nanti akan dibangun. Jadi bukan bentuk aplikasi lagi. Oke? Program imunisasi, AIDS, dalam satu platform besar ini. Sehingga di tengah paling atas ini, inilah menjadi pintu masuk baik bagi pengguna maupun ke sistem lain. Kalau pengguna kita kenal, biar enak kita masuk Gojek, loginnya itu juga pakai Google Google account. Di dalamnya sudah tersedia. Itu aja kita ingat gitu. Ini nanti akan mengerjakan. Integrasi nanti dengan Simpus kah gitu kan, dengan sistem informasi lain di tengah-tengah. Bahkan kita nanti juga akan mengarah ke pasti hulunya atau ini ke sistem satu sehat kesehatan.
baik yang tadi sistem platform logistik maupun di satu side untuk yang beneficiary dan seterusnya. Nah, slide ini menjelaskan kita sudah mulai curi waktu nih. Artinya tim dapurnya Smile sudah mulai belajar, sudah mulai mencari gimana sih cara untuk membangun tadi. Ya kan, katakanlah cara ngebangunnya pakai apa sih? Apakah benar katakan kita bikin satu dapur yang gede diisi nanti rak-rak apa namanya bumbu-bumbu tadi seperti apa? Nah ini kita sudah mulai ada kerjasama dengan eGov Foundation, eGovern Foundation. Itu adalah satu foundation atau yayasan sudah cukup lama, tahun 2003 dari sekumpulan para ahli. Nah yang menarik di sini adalah eGov Foundation ini mempunyai satu produk platform disebut Digit, yaitu infrastruktur digital untuk tata kelola, impact, dan transformasi. Ini bentuknya kerangka. Nanti saya akan perlihatkan sedikit kerangka kerja seperti apa. Dan ini juga satu bentuk platform yang terbuka, open. Jadi kalau kita kenal apa sih sistemnya dibangun dengan apa sih? Oh kita pakai open source, terbuka. Artinya apa? Artinya tidak ada biaya lisensi. Artinya apa? Artinya gratis. Artinya apa? Didukung oleh nanti community yang sama dunia untuk membangun tadi yang kita sebut dengan platform yang open source ini. Nah ini sudah mulai, ini pada saat kita lakukan tindak lanjut, ini baru sekali Bapak Ibu. Jadi awal Agustus kemarin, Pak Sipri dengan apa namanya head dari eGov Foundation ini kita lakukan kick off, dan ini sudah menunjukkan bahwa kita akan siap untuk belajar. Jadi metodenya adalah ini contribution agreement, kita mendapatkan technical assistant, dukungan teknis. Jadi kita belajar mempersiapkan untuk pembangunan suatu platform, di mana dengan menggunakan pilot project Mismail, yaitu medical waste. Karena kita lihat prosesnya sudah jelas, itu kita start dari yang katakanlah dengan implementasi pun masih belum terlalu besar seperti Smile, usernya juga belum terlalu besar Smile, kita mulai dengan ini. Apa yang dihasilkan? Tadi terima kasih Pak Heri sudah mengingatkan, jadi prosesnya mulai dari ada pengurangan, end to end, pemilahan sampai nanti pembuangan. Ya, nah ini akan menjadi pembeda. Ada rumah sakit yang hanya memiliki, saya cuma sampai penyimpanan, lalu ditransport. Ada rumah sakit, oh saya ada pengolahan. Itu kan satu proses berbeda. Nah, si platform ini nanti akan bisa memilah itu tadi. Bagaimana nanti fitur, menu, dan seterusnya yang ada di dalam satu platform. Jadi tidak ada pembedaan antara satu rumah sakit, tetap satu platform. Ini kegiatannya yang sudah kita rancang, sehingga kita nanti dalam waktu dekat ini, awal bulan depan, sudah melakukan workshop. Jadi workshop dengan target Januari, jadi Oktober sampai melakukan pengembangan, sudah melakukan versi 1 nanti kita lihat. Yang mau kita bangun seperti apa, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah platform kerangka kerja dari Digit tadi, yang disebut platform tadi. Apa yang mau kita bangun? Ini sudah tersedia. Jadi kalau saya bacakan satu sini yang paling gampang, user service, registry service. Ini kaitan dengan login, ya kan? Nah ini kita bisa pakai bersama nih. Smile Malaria ada di atas, Smile Imunisasi ada di atas, nanti user depan user service akan menjadi satu. Begitupun sampai di belakang. Nah di tengah-tengahnya nanti ada proses flow, itu nanti dapur yang akan kerjain gitu loh. Tapi buat gampangnya adalah apa yang kita akan pakai service-service ini yang sudah tersedia secara open. Nanti teman-teman yang pemrograman, coding, dia akan lakukan nanti integrasi atau coding dan seterusnya untuk mendapatkan satu platform yang besar. Oke? Nah, kalau kaitannya dengan Smile, kita pun juga sudah mulai berinisiasi. Smile bekerja sama dengan UNICC. UNICC ini satu pusat komputasi center di bawah PBB, di mana sudah pengalaman 50 tahun dan juga sudah pengalaman dalam pengembangan aplikasi, platform maupun infrastruktur,
Sehingga kita nanti akan mendekatkan Smile atau Smile, maaf, dengan UNSCC. Tujuannya apa? Agar nanti Smile dan juga dengan Kemenkes sudah menggunakan praktek dasar internasional. Dan kembali lagi, secara platform yang digunakan yaitu open source, kita juga sudah mulai menyiapkan Smile dan tentunya dengan Kemenkes menjadi suatu produk yang kita sebut namanya digital public goods. Apa itu digital public goods? Itu adalah satu produk di mana di dalamnya dibangun dari software-software atau tools-tools yang open source, open, terbuka. Ini akan didaftarkan dalam satu disebut dengan Digital Public Goods Aliansi DPG. Nah, jika sudah sampai ke sini, artinya apa? Artinya Smile atau Smile dalam Kemenkes ini juga sudah naik ke internasional. Artinya, secara penggunaan pun produk ini akan sangat mampu. Ini adalah produk platform Bapak Ibu ya, bukan data. Kalau data tetap kita sudah sepakat kan data ada di Pusdatin. Tapi ini platform, kerangkanya, proses loginnya satu, supply chain manajemennya sama, karena umum kan, ada pengiriman dari atas ke bawah, perencanaan dari bawah ke atas, dan seterusnya. Itu menjadi platform. Dan itu bisa kita lihat secara umum, supply chain manajemen bisa berlaku secara internasional. Artinya Smile Kemenkes bisa juga kita katakanlah tawarkan atau bisa diterapkan di internasional. Ini kembali nih kaitannya ke sumber daya, mungkin nanti lebih kepada teman-teman Pusdatin atau DTO ya, secara environment architecture-nya itu open source. Jadi tadi sudah kita dengarkan juga dari Pak Aang ya, arahnya nanti juga ke cloud, yaitu apakah dengan Amazon, AWS dan seterusnya. Dan juga tadi Bu Fidana menyampaikan kita hitung-hitungan secara program maupun secara kegiatan paling kurang ada sekitar 3 kali mungkin nanti kebutuhan kita dari tahun yang ini. Kita pun bertahap, mungkin di tahun depan juga nanti kebutuhan kita coba defisitkan kembali. Nah ini Bu, karena secara software open source, jadi pun secara source code itu jadi milik kita bersama. Jadi artinya bisa ditransfer termasuk juga ke Kemenkes. Ini kaitannya ke kualitas, ini standar. Kita nanti akan juga bicara dengan Pusdatin DTO karena kita pernah melakukan uji unjuk kerja, performance test, dan juga untuk uji keamanan, security test. Ini untuk menjadikan juga bagian daripada produk atau Smile ini open source dan juga secure, aman. Sehingga kita nanti akan rencanakan dengan DTO maupun dengan Pusdatin untuk melakukan uji-uji testing terhadap infrastruktur ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya, silakan Pak Tia. Baik, terima kasih paparan yang sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa membangun platform, nggak lagi aplikasi satu persatu, akan tetapi platform, dan kita bisa pakai sama-sama karena itu open source. Lalu kemudian dalam platform tadi banyak kemampuan-kemampuan untuk mendigitalisasi kegiatan-kegiatan kita seperti itu, tidak lagi aplikasi satu persatu ya Pak Tian ya, seperti itu. Nah ini akan dikembangkan lebih lanjut pada kegiatan Smile berikutnya seperti itu di akhir tahun ini dan juga ke tahun depan ya Pak ya, ke tahun-tahun berikutnya. Baik, untuk berikutnya saya minta Bapak Ibu memberikan tanggapan. Di sini saya diberikan daftar untuk tanggapannya, sesuai daftar atau dari MC? Untuk daftarnya? Iya, kalau ada audiens silakan, tapi kalau dari daftar boleh dipakai dulu. Baik, yang pertama dari Pak Indra, apakah masih di tempat? Sudah? Oke, sudah. Maria, baik. Kalau dari Pusdatin, nah Pak Aang, semoga masih ada nih. Nah, adakah? Dari Pusdatin, iya. Jadi kira-kira seperti apa Pak? Apakah mungkin kita mengarah ke platform atau mungkin Pusdatin ada rencana atau cara lain untuk kita bisa sama-sama mengembangkan platform seperti itu Pak? Ya,
Kalau rencana kita ke depannya memang saat ini kan kita mau mengembangkan Silnas ya, yaitu sistem informasi logistik untuk nasional. Nah, platformnya sendiri itu ada di Satu Sehat. Jadi kalau di kita memandang platform itu seperti apa? Memandang platform itu pendekatannya adalah ekosistem. Apakah platform yang kita adain sekarang itu Satu Sehat membentuk satu ekosistem yang baru? Karena target kita itu cukup banyak, ada sekitar 400 lebih aplikasi. Ini yang kami data itu ada 400 lebih, itu yang harus kita sederhanakan. Nah, karena apa? Tadi sudah dipaparkan juga dari yang saya lihat dari Jogja itu yang ternyata ada petugas puskesmas yang menginput lebih dari 40 aplikasi. Itu yang nanti kita sederhanakan bahwa yang diinput oleh petugas puskesmas atau petugas kesehatan itu hanya satu aplikasi, itu SIMPUS ataupun SIM-RS atau SIM-Link atau SIM-SIM lainnya. Tapi intinya hanya satu sistem saja. Nah, pendekatannya adalah kita interoperabil. Apakah kita tinggal membuat sistem yang bisa digunakan oleh sistem lain, datanya bisa kita tukarkan gitu, ibaratnya gitu. Yang kita bangun seperti ini di Satu Sehat. Makanya Satu Sehat itu apa katanya? Satu Sehat itu aplikasi apa? Satu Sehat itu platform. Bentuknya seperti apa? Nggak ada tampilannya. Karena Satu Sehat itu pendekatannya berbasis API atau interoperabilitas, ibaratnya gitu. Jadi sistem yang menukarkan data. Nah, harapannya gini, harapannya mungkin Smile ini juga mengadopsi konsep yang sama seperti itu. Jadi mungkin tadi kan dipaparkan bahwa Smile ini pakai alat-alat IoT, ibaratnya gitu. IoT-nya itu alatnya disediakan, ibaratnya gitu. Terus dokumentasinya kita sebarkan ke pengembang SIMPUS atau SIM-RS seperti itu. Jadi disitulah platform yang terbentuk. Jadi bukan lagi nanti melihat data di mana, melihat data di Smile kayak itu atau Ismail, enggak seperti itu. Petugas puskesmas hanya melihat di SIMPUSnya, menginput data di mana, di SIMPUSnya. Nah, nanti bagi kita, bagi pengambil kebijakan itu melihat datanya di mana, di Satu Sehat dashboard. Gitu. Jadi arahannya seperti itu ya Pak. Semoga ini menjawab. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya saya minta dari DTO, Bu Boni. Nah, ini saya minta sengaja memang sebelum keluar nih, karena sekalian Bu. Sedikit aja Bu. Karena masih Tanggapannya, berlanjut Bu, dari Pusdatin ke DTO ya. Ya, meluruskan. Baru mau Silakan. keluar. Iya. Smile-nya Bu, Smile logistiknya yang sebagai platform Bu, silakan Bu. Ya silakan Bu Boni. Jadi gimana? Jadi mengenai platform tadi Bu. Yang Smile kemudian, logistiknya sebagai platform. Oke, untuk Smile jadi Logistik sebagai platform. Smile Logistik itu nanti sebenarnya kan kalau di sebenarnya itu satu bagian ya, waste pembuangan limbah itu sebenarnya salah satu bagian dari Smile Logistik, dari logistik Satu Sehat Logistik ya lebih tepatnya ya. Jadi karena memang nanti sekarang itu kan kita kalau untuk penggunaan yang langsung ke customer itu kan koneknya ke pelayanan, sistem pelayanan. Tapi kadang-kadang kan ada barang-barang yang expired dan harus dimusnahkan seperti itu. Nah ini yang harus dibuang, tapi karena ini barang-barang termasuk bahan berbahaya, nggak bisa dibuang begitu saja. Jadi semua harus ada pencatatannya, terus ada apa sih namanya BAST-nya ya, apa sih surat bukti pemusnahannya dan sebagainya, karena ini untuk kepentingan audit juga. Nah ini kalau kita masukkan semua ke sistem itu jadi kelihatan dan transparan. Karena kadang-kadang banyak sekali vaksin yang dianggap udah expired, udah dibuang, tapi ternyata beredar di apa sih namanya di masyarakat gitu. Nah ini kan sangat berbahaya sebenarnya. Mungkin sekian dari saya. Baik Bu Boni, terima kasih banyak. Memang itu yang mau kita capai sama-sama ya. Berikutnya saya minta masukan dari Paskas, Pak Vison, apakah masih ada di lokasi? Ya, baik Pak. Jadi mengenai platform kira-kira seperti apa sih gitu Pak? Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali tadi pembahasan dari terkait platform ini Pak. Jadi saya jadi terpikir kalau flashback di masa-masa COVID kemarin, sebenarnya kan
lahirnya Smile juga berawal dari kondisi COVID beberapa tahun yang lalu. Nah, dan kalau kita ingat-ingat juga sebenarnya bukan cuma vaksin yang saat itu jadi barang langka, tapi juga kebutuhan untuk laboratoriumnya, media reagensianya. Dan sampai saat ini pun di Kementerian Kesehatan sedang bertransformasi untuk membenahi sistem laboratorium secara nasional, dan akan dibentuk tingkatan gitu laboratorium mulai dari tier 1 sampai tier 5. Jadi laboratorium tier 1 yang terendah dari puskesmas, kemudian kabupaten kota, provinsi, kemudian regional, sampai yang paling tinggi itu laboratorium nasional. Nah, mungkin salah satu yang bisa menjadi bahan pertimbangan dari sekarang untuk aspek pengembangan nantinya, itu kita bisa arahkan ke kebutuhan media reagensia di laboratorium. Jadi bagaimana platform ini nantinya bisa mengakomodir mulai dari perencanaan, pemanfaatan, sampai dengan monitoring media reagensia di masing-masing tingkatan laboratorium itu. Karena kalau kita ingat pas zaman COVID dulu, ada kalanya di satu tempat dia kelebihan bahan habis pakai untuk lab, untuk pemeriksaan COVID. Tapi di lab lain ternyata kekurangan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan platform ini nanti bisa mengakomodir kebutuhan itu, Pak. Itu aja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, itu sangat diperlukan sekali ya. Apalagi kalau kita bisa ngecek selain ketersediaan juga kapan dia mau expired. Jadi jangan sampai jadi limbah dulu, seperti itu. Mungkin kita bisa oper ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Kemudian dari Roren ini saya minta Bu Ana, apakah masih ada di lokasi? Oh, sedang Zoom? Sedang Zoom, baik, baik. Oleh karena itu memang juga waktu sudah pukul 5, takut kita kelewat sunsetnya ya, nanti udah terbenam kita nggak kelihatan sunsetnya Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan saja ya Pak Tian, Bapak Ibu semua. Jadi saya lihat di sini apa yang Pak Tian paparkan tadi didukung baik dari Pusdatin, dari Paskas ataupun dari DTO, bahkan pasti Loren mendukung juga tadi, cuman memang belum sempat untuk memberikan tanggapan. Jadi saya pikir kalau kita kerjakan ini sama-sama pasti akan terasa ringan, benar sekali yang Pak Yusani tadi katakan gitu ya. Untuk platform seperti itu, dan kedepannya kalau pengembangan platform ini bisa berjalan dengan baik, saya pikir kita nggak perlu repot-repot lagi yang namanya integrasi data atau ngurusin apakah ini bisa integrasi dengan API atau tidak, akan tetapi semua data bisa jadi satu, bisa kita gunakan sama-sama, berbagi datanya lebih mudah, dan juga apa yang dibutuhkan ada di dalam platform tersebut ya gitu, tidak lagi mencari dengan membuat sistem informasi atau aplikasi masing-masing di program masing-masing seperti itu. Saya juga tadi sempat baca mengenai no code atau low code ini ya Pak, platform ya. Nah, itu juga kita bisa kembangkan sama-sama nanti ke depannya. Jadi pada saat kita mau membutuhkan data tertentu, kita kan nggak tahu ke depannya pasti berproses, tidak melulu data yang akan sama dengan yang sekarang yang kita butuhkan, pasti ke depannya akan berkembang lagi data apa lagi yang lebih baru yang kita butuhkan. Contohnya isu-isu ke depan tuh perubahan iklim, lalu kemudian juga AMR ya, antimicrobial resistant. Nah, hal seperti itu mungkin kita bisa kembangkan low code atau no code platform kayak gitu ya di Kemenkes. Jadi semuanya bisa mengembangkan aplikasi ataupun user interface yang dibutuhkan oleh masing-masing program, tapi tetap satu semuanya di dalam platform seperti itu. Baik, demikian sesi ini, kita beri aplaus untuk semuanya Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Pak Adi dan Pak Tian. Ini penutup, ini bukan lebih ringan tapi lebih berat ya. Tapi ini sebuah mimpi besar bahwa kalau dulu itu kan internet cuma email gitu ya atau chatting, sekarang sudah ada semacam kayak Facebook yang isinya macam-macam, sehingga email itu sudah diganti dengan chatting. Baik Bapak Ibu, ini kita akan tutup untuk hari ini, tetapi saya mohon berkenan untuk Pak Sipri mungkin ada catatan kecil karena esok hari Bapak sudah pergi. Adakah yang mau disampaikan Pak Sipri? Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Sore. Ay, senang. Saya kalau sore-sore koleksi pantunnya biasanya simpan untuk pagi. Ya, sungguh terima kasih. Kita masih amat sangat awas di pukul 5
sore ini. Take away, walaupun tadi saya keluar masuk, tapi juga tetap memantau perkembangan diskusi. Yang pertama, dari aplikasi menuju platform. Itu take away yang penting banget. Kalau aplikasi, kalau dia tidak bisa dipakai, buang toh. Tapi kalau platform, itu lengkap. Sungguh-sungguh sebuah sistem, integrasinya jelas, kepemilikannya jelas, layanannya jelas, insya Allah jadi basis yang solid untuk keberlanjutannya. Yang kedua, kita yang orang teknis ini biasanya berpikir memang teknis. Ya yang penting bisa dipakai oke lah. Tapi ingat, dalam sistem kenegaraan, yang bagus secara teknis itu harus dibungkus secara indah dalam regulasi juga. Biar foto yang indah itu kalau ditaruh bingkai lebih keren lagi. Dan kalau foto ada bingkainya ditaruh di dinding, dia sungguh-sungguh akan lestari di sana. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, program boleh bagus secara teknis, regulasi oke, tapi ingat, pembiayaan penting. Pada akhirnya, komitmen 3-3 itu yang menjadikan sistem Smile ini menjadi sebuah solusi yang berlanjut bagi Indonesia di era digitalisasi ini. Jadi tidak cukup mengatakan it takes two to tango, tapi di Trans Resort Bali ini kita bilang for Smile to sustain, it takes 3 to tango. It takes 3 to Sajojo, it takes 3 to whatever, yang lain. Artinya solusi teknis, regulasi, pembiayaan, itu yang saya kira menjadi catatan penting kita. Kalau kita bisa meretas jalan ke sana, ada masa depan yang lebih baik buat Indonesia melalui kontribusi kita, tiap-tiap kita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya hakul yakin, sangat optimis bahwa Indonesia bisa dan akan memimpin dari depan. Apalagi kalau sistem Smile dapat diekspor ke negara lain, ya kan? Sudah ada permintaan dari Afrika toh, dari negara mana lagi? Dari Malawi sudah minta. Ada beberapa lagi yang antri. Tapi kita bilang begini, sebelum diekspor kita tuntaskan 3 hal tadi. Sehingga ketika ke sana kita tidak hanya menjelaskan yang bagus secara teknis, tapi juga keren secara bingkai regulasi dan berlanjut secara pembiayaan. Kalau 3-3-nya datang dalam satu paket, insya Allah dia sungguh-sungguh bermanfaat dan berlanjut manfaatnya bagi Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih, tetap semangat. Oke, aplaus yang meriah. Closing statement yang mantap sekali dari Pak Sipri. Bapak dan Ibu, dengan demikian kita akan tutup untuk hari ini. Mohon besok tetap semangat karena kita akan ada 2 kelas besok Pak Sipri. Ini karena banyak tim, jadi satu kelas itu belajar teknis akan mengulik lagi lebih dalam sehingga bisa memahami lebih dalam lagi tentang data-data yang ada di Smile. Dan satu lagi kelas regulasi yang membahas 2 hal tadi ya, untuk pembiayaan dan regulasi selanjutnya. Besok kita kumpul lagi di sini tepat jam 8:30 pagi. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kita ketemu lagi besok hari. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak dan Ibu sekalian. Sunset masih ada. Kalau tidak tertutup polusi. Recording stopped. Kopu senyuman, kopu tatapan, buat saya semakin penasaran.